Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aryani dengan NPM 2288203012. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas metode penelitian saya yang berjudul Bagaimana Pengaruh Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Gamifikasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama. Nah, penelitian yang akan saya lakukan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi terhadap motivasi belajar siswa di sekolah menengah pertama. Nah, lebih khususnya lagi penelitian saya ini untuk mengetahui apakah aplikasi gamifikasi ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa dalam belajar dibandingkan dengan pembelajar konvensional. Rencana penelitian saya ini menggunakan desain eksperimen kuasi dengan pendekatan pretest dan non-test, di mana rancangan yang saya pilih ini lebih memungkinkan untuk mengukur perubahan dalam motivasi belajar siswa sebelum dan setelah penerapan aplikasi gamifikasi. Serta rancangan penelitian ini nantinya akan dapat membandingkan dua kelompok yang mendapatkan perlakuan yang berbeda, yaitu pertama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen nantinya akan menerima pembelajaran berbasis gamifikasi, sedangkan kelompok kontrol akan menerima pembelajaran dengan metode tradisional. Jadi dengan adanya rencana penelitian pretest dan post-test tadi akan dapat kita ketahui dan kita bandingkan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk subjek penelitian dalam penelitian saya ini yaitu ada siswa kelas 7 dan kelas 8 di salah satu sekolah menengah pertama yang ada di kota besar. Nah, sampel yang saya ambil ini menggunakan teknik sampling cluster, di mana kelas-kelas yang ada di sekolah tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Kemudian dipilih dua kelas secara acak. Nah, nantinya satu kelas ini akan dijadikan kelompok eksperimen dan akan menggunakan aplikasi gamifikasi. Sedangkan kelas lainnya yang terpilih akan menjadi kelompok kontrol yang tetap mengikuti pembelajaran secara tradisional. Penelitian di sini ada 3. Yang pertama ada pretest. Nah, pretest yaitu sebelum menerapkan perlakuan, seluruh siswa di kedua kelompok tersebut, baik itu eksperimen dan kontrol, akan diberikan kuesioner yang telah dirancang untuk mengukur motivasi belajar mereka. Nah, kuesioner ini juga dia berfokus pada aspek motivasi, yaitu aspek motivasi intrinsik, yaitu minat dan rasa ingin tahu, dan motivasi ekstrinsik, yaitu reward dan pengaruh eksternal lainnya. Nah, kuesioner ini tersebut nantinya akan diberikan kepada seluruh siswa yang ada di kelompok tersebut. Baru nantinya mereka akan mendapatkan perlakuan di mana kelompok eksperimen akan diberi akses untuk menggunakan aplikasi pembelajaran yang berbasis gamifikasi selama periode yang telah ditentukan. Misalnya 4 minggu. Jadi selama 4 minggu ini mereka akan full menggunakan pembelajaran berbasis gamifikasi tersebut. Nah, aplikasi ini juga dia dapat mencakup elemen-elemen gamifikasi seperti penghargaan level, red ball untuk motivasi siswa, dan lain sebagainya. Nah, materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran berbasis gamifikasi ini dalam aplikasi tersebut juga disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Jadi, misalnya di sekolah tersebut menggunakan kurikulum Merdeka, jadi seluruh pembelajaran yang akan diajarkan diterapkan melalui aplikasi tersebut juga mengikuti prosedur seperti di sekolah mereka, yaitu kurikulum Merdeka. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada post-test. Jika sebelumnya pre-test itu adalah penerapannya sebelum, yaitu post-test itu adalah penerapannya sesudah. Jadi pada post-test di sini setelah periode pembelajaran selesai, kuesioner yang sama seperti diberikan pada saat tadi pretest akan diberikan kembali untuk mengukur perubahan motivasi belajar siswa di dua kelompok tadi, baik itu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan untuk tahap pengumpulan data ada 2, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk pengumpulan data kuantitatif akan dikumpulkan melalui kuesioner motivasi belajar siswa yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur aspek motivasi siswa.
baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Nah, kuesioner di sini itu akan diberi 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah pembelajaran. Sedangkan untuk pengumpulan data kualitatif akan dikumpulkan melalui hasil observasi yang telah dilakukan pada saat proses pembelajaran selama menggunakan aplikasi gamifikasi, di mana observasi tersebut bertujuan untuk mencetak tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Nah, observasi di sini juga akan dilakukan oleh peneliti atau guru yang terlibat. Jadi dengan fokus mereka pada saat observasi yaitu bagaimana interaksi siswa dengan aplikasi serta antusias mereka yang ditunjukkan selama pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selain observasi, ada juga tahap wawancara yang dilakukan dengan sejumlah guru atau siswa maupun guru setelah penelitian selesai. Wawancara tersebut untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman untuk mereka metode pembelajaran berbasis gamifikasi. Nah, wawancara di sini juga akan melakukan dengan 2 tahap, yaitu ada tahap data terbuka dan juga semi terstruktur. Di mana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberi oleh peneliti di sini untuk mengalir persepsi siswa tentang motivasi mereka dalam pembelajaran menggunakan gamifikasi serta pandangan guru terhadap efektif aplikasi tersebut. Dan untuk tahap analisis datanya, analisis kuantitatif akan dianalisis melalui data dari kuesioner tersebut yang dianalisis menggunakan UGT berpasangan. Nah, UGT ini dia akan berfungsi untuk mengidentifikasi apakah terdapat perubahan dalam motivasi belajar siswa setelah diberi perlakuan, baik pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. Jadi di sini dengan UGT ini peneliti dapat mengukur apa perubahan yang siswa dapatkan setelah mereka belajar menggunakan aplikasi gamifikasi tersebut. Nah, selain itu UGT berpengaruh tersebut ada pula UGT independen atau independent sample test yang akan digunakan untuk membandingkan perbedaan motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok setelah perlakuan. Kalau di UGT berpasangan itu membandingkan hasil sesudah dan sebelum pembelajaran, UGT berpasangan UGT independen ini akan membandingkan bagaimana kelompok eksperimen dan kelompok kontrol selama mereka berubah. Karena tadi kelompok eksperimen ini menggunakan aplikasi gamifikasi tersebut, sedangkan kelompok kontrol ini masih menggunakan tradisional. Jadi adanya UGT independen ini untuk membandingkan apakah lebih sesuai diterapkan aplikasi gamifikasi tersebut atau masih dengan cara pembelajaran tradisional tersebut. Nah, untuk analisis kualitatif, yaitu data wawancara dan hasil observasi tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari transkrip wawancara dan catatan observasi. Nah, hasil observasi wawancara tersebut harus berkaitan dengan dampak gamifikasi terhadap motivasi belajar siswa. Dan analisis tematik ini juga bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan yang dapat menjelaskan bagaimana gamifikasi mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, peneliti ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi mempengaruhi motivasi belajar siswa di sekolah menengah pertama, baik dari sisi kuantitatif yaitu perubahan skor motivasi maupun kualitatif yaitu pengalaman siswa dan guru. Jadi untuk kedepannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pendidik, bagaimana mereka harus mengidentifikasi teknologi berbasis gamifikasi dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Baik, hanya sekian dari presentasi mata kuliah metode penelitian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.